Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Melanjutkan pelajaran kemarin, kita lagi belajar pembahasan apa? Allah itu akan Allah akan memberikan, Allah akan bermuamalah dengan kamu sesuai kamu bermuamalah dengan hamba. Manakala kamu dengan hamba itu baik, maka Allah akan baik sama kamu. Manakala kamu itu sama hamba nggak baik, ya Allah juga tidak akan baik sama kamu. Ini kaidah penting yang butuh dirinci. Nah, sekarang kita butuh rincian yang kedua. Kaidah yang kedua, terkadang Allah itu mengulur-ulur di dalam menyiksa kepada orang yang zalim. Tapi kalau sudah Allah siksa, maka Allah akan menghancurkan dia. Ini kaidahnya. Kan terkadang kalau kita lihat kan orang yang zalim itu kok tambah jaya gitu ya. Orang korupsi duitnya umat tambah lama kalau sugih, apalagi korupsi tanah yang jubu ikabe kok tambah sugih. Atau orangnya nganakno duit tolong sugih apa jenenge yo bener ya, itu kok tambah sugih kok gak diblokno karo Allah. Jadi terkadang Allah itu tidak langsung menyiksa kepada orang zalim, tidak langsung dikasih jeda sama Allah. Tapi sekali Allah udah nyiksa dia, hancur. Jadi perbuatan dosa itu dicatat aja. Kalau kadung Allah timpakan kepadanya, itu berarti langsung cak dinjokan, wis ambrek gitu. Ambles. Nah, itu poinnya. Ini bukan berarti Allah itu apa? Sayang banget sama si orang itu, padahal dia itu zalim banget gitu kan, sayang banget. Enggak, bukan sayang, tapi Allah nunggu waktu aja. Kita gambarkan waktu ini. Ada orang yang setiap hari ngomelin, nyakitin kamu disetil, ya siapa? Mana disaduk, gak langsung dibalas sama yang diperlakukan dengan orang balas. Awas kok. Sekali dia ngamuk, wis mati dia. Nah gitu loh. Jadi kalau sama balas kan, kalau sampai yang balas, ya semisal itu kan, ya wis. Jadi dibalas gitu aja, jadi nggak langsung get enggak, tapi diurus sih, bahas. Sampai orang tahun, wis waktunya, ya udah, iso kepala hilang, telinga hilang, kabel hilang. Jadi bahasanya jadi bukan berarti dengan dia tidak membalas itu kemudian Allah ridho kepada itu, enggak. Dia tinggal nunggu aja. Sekali Allah ngambil, habis dia. Itu loh Pak ya, paham dia? Nah ini biar nggak gagal paham. Ini kaidah yang kedua. Terkadang orang yang baik, yang nggak berbuat zalim, sengsara tok wae, bencana tok wae. Ini kan orang yang baik, yang didolimi, itu kok sengsara tok wae. Kerja yo Allah. Orang sukses, ibu dicolong uang, bu piye gitu kan? Anaknya orang wae, itu yang dolim itu malah, gitu kan? Ingat, nanti kaidah kedua, bukan berarti ketika Allah memberikan ujian kepada kamu, Allah itu nggak sayang, itu enggak, itu gagal paham. Justru terkadang Allah itu sayang sama kamu. Oleh karenanya Allah muji
uji kamu. Jadi asumsi yang dipahami oleh kita itu asumsi kebalik. Kebalik. Justru orang yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang nggak pernah menzalimi orang, kemudian ada ujian yang menimpa kepadanya, bahkan terus ada ujian, bukan berarti Allah itu nggak cinta. Justru tanda cintanya Allah kepada dia, Allah uji dia untuk naik kelas. Itu kaidah kedua ya. Ini kaidah kedua yang kita akan bahas. Kita masuk kaidah pertama tadi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yumli lil zalimi, memberi tangguh. Allah itu memberi tangguh lil zalimi, kepada orang zalim. Orang zalim dikasih tangguh. Artinya Allah nggak langsung menyiksa dia, Allah nggak langsung menurunkan siksaannya, tidak. Allah nggak langsung menghantam dia, enggak. Allah kasih tangguh. Dua kemungkinan memberi tangguh supaya dia bisa tobat, gitu kan? Ada kesempatan untuk tobat. Memberi tangguh biar dosanya tambah akeh, dosanya tambah akeh. Tapi faida akhadahu lam yuflithu. Tapi kalau Allah sudah menyiksa dia, apabila Allah sudah menyiksa dia, lam yuflithu, Allah tidak akan biarkan dia. Allah tidak akan biarkan dia. Artinya Allah akan yu'adzibu adzab syadidan. Allah akan siksa dia dengan siksa yang amat pedih. Berarti ditangguhkan oleh Allah biar tambah nambahin dosa, biar tambah dosanya. Sekalian nanti kalau ada siksaan, tambah besar siksaannya dikarenakan bertambahnya dosa yang dia lakukan. Itu hadis Bukhari. Lalu Rasulullah SAW setelah baca hadis tadi, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadidun." Begitulah siksaan program apabila Allah ingin menghancurkan suatu kampung dan kampung itu berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan Allah itu amat pedih, amat sakit, menyakitkan, lagi sangat pedih. Jadi kesimpulan dari hadis yang kita baca, teman-teman semuanya, jangan berbangga dengan perbuatan zalim yang kita lakukan. Dengan Anda berasumsi Allah itu cinta sama aku. Buktinya Allah tidak menyiksaku dan tidak memberi ujian kepadaku. Bukan, Anda salah paham. Anda salah paham. Justru Allah nyari nunggu momentum aja, momen yang terbaik bagi kamu untuk menghancurkan kamu dengan sehancur-hancurnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu bagi orang yang berbuat baik, kok ada ujian, bukan berarti Allah itu benci sama dia, bukan. Kan lihat, ada orang yang ke masjid terus, ada yang ikut taklim terus, puasa terus, ada teman-teman kita yang lain poso gak, sholat gak, gitu ya.
Kosong enggak, sholat enggak, tapi kok rezeki ini lancar aja gitu kan, lancar, karena orang-orang problem, aman-aman aja begitu kan. Tapi giliran orang yang berbuat baik tadi, itu masya Allah ujian banyak kayak mana? Lancaran. Tanah kita itu diambil sama dia, justru dia malah kaya raya. Sedangkan tanah yang diambil, kita yang diambil, justru malah melarat. Ujian tambah ada ujian, guys. Jangan berasumsi orang yang semisal ini diuji oleh Allah. Keliru kalau gitu. Bukan. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya. Berarti kan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khayra," ya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajala lahul uqubata fid dunya, Allah mesegerakan untuk dia ujian-ujian yang Allah timpakan dia di dunia. Allah segerakan ujian-ujian itu menimpa kepadanya. Kenapa begitu? Sebab kalau Anda diuji, dosa-dosamu itu akan hilang dan terangkat derajatnya. Itu tanda Allah itu cinta sama kamu, karena bentuknya Anda dikasih siksa itu apa? Terhapuskan dosa. Melalui itu tanpa Anda meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat kamu tanpa engkau meminta derajat kepada Allah. Dengan Anda diuji itu lalu Anda sabar, maka itu baik untukmu. Bisa dibilang ya, tapi nggak semua orang bisa menerima loh ya. Bayangkan tanah kita loh Pak diambil sama orang ya, diambil sama orang berapa ratus meter ya, atau berapa, terus dihapusi oleh wong lah, dihapusi oleh wong. Menunggu ya, wong pada hutang karo dheweke, ya ora disaur-saur kok kayak dia itu didolimi wis. Tapi kok tambah ujian, tambah ujian. Pak, sabar, karena Anda itu lagi diuji lagi oleh Allah. Anda lagi diuji oleh Allah, dan Allah akan mengangkat derajat Anda. Itu dua asumsi yang harus dipahami oleh kita semuanya. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra, dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Allah tahan tidak memberikan ujian-ujian kepadanya. Justru kalau Allah tahan tidak memberikan ujian-ujian kepadanya sampai besok pada hari kiamat. Allah akan leburkan semua dosa-dosa yang dia lakukan. Semua besok pada hari Allah akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya disebabkan dosa yang dia lakukan. Jadi ada, justru kalau tidak dikasih siksaan itu tanda kejelekan. Ya, tanda kejelekan. Dua kaidah ini bisa dipahami, yang ngantuk bisa dipahami nggak? Aman ya. Baik. Jadi kesimpulannya begini, yang diuji oleh Allah, sabar atau marah? Sabar. Terus yang berbuat zalim, tambah pede atau tambah piye? Tambah pede, nggak bahaya dah. Itu justru tambah pede kamu tambah bahaya ya. Itu sudah diulu-ulu oleh Allah, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terus enggak? Mudah-mudahan ya. Nah,
Dan terusnya, kaidah ketiga. Siapa orangnya yang ridho dengan perbuatan orang yang zalim? Barang siapa yang ridho dengan perbuatan orang yang zalim, maka dia dihukumi sama dosanya dengan orang yang berbuat zalim. Contoh nih, kita orang berempat tak? Berempat. Terus satu dari 3 orang tadi membuli temannya. Bully tak? Satu yang bully loh ya, memukuli dan yang lain. Berarti kan 4 orang ya, berarti satu dibully, satu membuli. 2 orang meneng lain. Bahkan dia ridho koncone mau dibully. Ridho, dia dibully, ridho Pak ridho. Maka perbuatan Anda ridho walaupun jenengan gak melok bully, itu dosane podo. Dosane podo kalau wong bully. Hati-hati nih. Wis. Paham ora? Podo karo ini. Satu kompi di sampai itu satu kompi 10 orang, Pak. 10 orang. Di 10 orang itu ada apa? Ada ketuanya, jenenge ketua Rubu ya. Rubu toh. Nah, 10 orang ini, Pak, duduk bareng lagi ngopi, mangan bareng. Satu orang dari 10 itu ngerasani ketuanya. Ngerasani, Pak. Wah, ini. Berarti satu orang ini mendolimi ketua kompi ini, ngerasani kan? Ngerasani. Itu mendolimi. Terus 9 orang itu mendengarkan setia dan ridho terhadap ocehan si laki-laki satu ini. Maka dosane podo. Pelaku dan yang mendengarkan itu podo dosane. Wis. Mantap apa ora? Gak bahaya dah. Itu bahaya. Bahaya kok. Makane sama hati ojo ridho ngomong guys, gak usah ngerasani bro. Sampeyan kate wong lanang yo datangin aja si ketua Rubu itu ngene-ngene, sampaikan aja. Orang kok dirasani nak kena. Sampai kalau ngomong ngono, kemudian dia kok nggak nerimo, sampai aman. Nasihati. Oh coba, aku merasa kok menengai. Lah kamu mendengarkan itu lalu kamu menengai, ya dihukumi podo loh. Itu berarti Anda itu tanda ridho. Contoh, ada temanmu menjinai orang di situ. Ya, kamu nontonnya aja, maka kamu nggak berbuat zina kok. Dia teriak-teriak, biar urusan dia kok. Loh, Anda itu orang didolimi loh, Anda tuh ngerti. Lah kok menengwai, tidak membela orang yang didolimi dan membela orang yang mendolimi. Ada Pak, ada membela orang yang mendolimi, Anda kasih tahu. Kok dikatakan membela, Anda ngasih tahu itu adalah bentuk sayang Anda kepada orang yang berbuat dolim. Kenapa membela orang yang dolim? Membela kepada orang yang didolimi, biar tidak didolimi. Kalau urusan dia sampai corona itu mungkin secara polisi ada kita nggak kena ya, tapi secara agama Anda kena karena Anda ridho dengan perbuatan orang yang dolim tadi. Gak bahaya. Maka ada ojo kumpul wong sing berbuat dolim. Ojo kumpul kalau wong sing ngrasani wong. Ojo kumpul sama orang yang suka nami wong, karena itu masuk di dalamnya masuk. Nah, baik. Beralasan ada sebuah hadis. Gimana Pak? Tapi gini Ustaz, dengan kondisi kita sekarang ini kan rata-rata Ustaz, orang kumpul itu pasti cerita orang.
Ya curang-curang kalau belum Pak ganti ya jujur tolong Pak. Cerita kebaikan ini wong wae ora sakit cetok keelaane wong. Jadi kalau jenengan kumpul terus kemudian ngobrol tentang ketua jenengan, alhamdulillah ketua kita itu Masya Allah. Nah aku sama nyeritakno kebaikan kok diaminkan oleh malaikat nak luwih zen. Ketimbang jenengan ngrasani eleke oleh dosa dan gak menyelesaikan masalah, ketimbang dekat daripada itu mendingan cerita itu kebaikan dia. Engkau malaikat mengaminkan, alhamdulillah, gue diambil malaikat. Gue mau doa ya Allah, moga-moga ketua ku itu apik ya Allah. Ngono wae. Ora kok ngomong-ngomong ya Allah, ngono wis. Ayo doa ae, ngono wis aman itu. Aman. Timbangan ngerasani yang itu oleh dosa. Apakah menyelesaikan masalah? Tapi ketika Anda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan supaya dia lebih baik, kan ada kemungkinan doa jenengan itu tembus ke langit kan, terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gitu loh. Jelas ya, Pak? Enak mana coba? Ngerasani oleh apa coba? Kecuali kalau sampai ngerasani ujug-ujug duit teko kabeh ngono ya saya mending lah. Saya mending, pasnya teko langit langsung cur-cur duitnya, wah aku enak tenan itu. Pas enak rasanya kalau gak punya duit ya, rasanya duit teko enak tenan itu. Saya mending lah, oleh dosa teko oleh duit kan ngono Pak. Lagi ngerasani wong lho Pak, orang oleh duit, orang oleh gara sugih, terus oleh dosa. Iku ngomong dunia ini merata-rata. Kalau ketahuan orangnya bisa terjadi apa membunuh. Terus NIP, ya sudah doakan. Orang yang mendengarkan pun, orang yang jenengan rasani dengan doa tadi, insya Allah tambah senang. Amin. Wono teman, wes enak tenan itu, enak tenan itu. Baik, ada sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW dari As ibnu Umairah. Kata Rasulullah SAW, "Idza umilatil khati'atu fil ardi," apabila sebuah dosa dilakukan di suatu tempat bumi. Jadi ono dosa dilakukan di suatu tempat. Faman syahidaha fa'angkaraha kana kaman roba anha. Barang siapa yang menyaksikan dosa tadi dan dia mengingkarinya, maka hukumnya seperti orang yang tidak menyaksikannya. Berarti aman enggak? Aman enggak? Barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang menyaksikannya dan mengingkarinya, maka hukumnya dia seperti bagi orang yang tidak menyaksikannya. Berarti kan aman, orang oleh dosa. Tapi wa man roba anha faradiyaha karena kaman syaidah. Barang siapa yang tidak menyaksikan kemungkaran, tapi dia ridho dengan kemungkaran, maka hukumnya semisal dia menyaksikan kemungkaran itu. Hukumnya semisal orang yang mengingkari, yang menyaksikan kemungkaran itu. Jadi kalau kita nih nggak melihat dan nggak menyaksikan perbuatan dosa yang ada di Gresik atau di Jakarta, tapi kita dengar orang ini lah. Tapi kalau dari kita itu ridho, ora apa-apa, nah ridho yang jenengan walaupun jenengan nggak menyaksikannya, itu dihukumi. Waduh, hukumi dengan orang yang menyaksikan perbuatan itu dan ridho dengan perbuatan itu. Ini nggak hadir, nggak menyaksikan, tapi ridho. Dihukumi kalau menyaksikan. Berarti kalau kita melihat dengan mata kepala kita, terus kita ridho, lalu lebih tambah hukumnya, tambah hukumnya lah. Jelas gak insya Allah? Jadi kalau Brukono sama Brukono ngerasani lah, dan itu terdengar di telinga jenengan bagian sana nggak menyaksikan Pak.
Original. Memang apa namanya? Ora apa-apa ngrasani ora lho. Malah ngomong ngrasani ora apa-apa, Pak ya. Iku dosane padha. Padha karo apa? Orang yang menyaksikannya padha hukum. Dosa, Pak. Yang ngomong Nabi lho Ibu. Wah, duduk aku lho. Wes kam ya. Contoh Mas Ibu. Mas itu sampai kalau pengen laki-laki karena nono Mas ngaji ojo turu. Itu sebenarnya kalau sampai itu nang bar ngaji ngerasani dah. Itu harus jeneng gibah. Itu ora oleh. Jadi kalau pengen ngomong gentleman itu sampaikan Mas, ini ngaji ojo. Di depan ngajinya dia biar dia denger. Itu lebih utama, lebih Allah dan menyelesaikan masalah. Ketika jenengan nu belakang, ngerasa ora ditutup ngaji kok turu. Lho ngono kok elek. Lho, gak denger orangnya tapi itu elek. Dan apa itu menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah. Kalau kedengaran dia malah kamu berantem nanti itu loh. Berbuat dosa itu orang menyelesaikan masalah. Justru bikin apa? Bikin masalah gitu loh. Ini masalah. Nah, jadi bagusnya kita jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa sama orang. Gitu loh. Kok berani ngerasani, kenapa nggak berani di depannya gitu loh. Kalau nggak berani, udah menang ya tobat. Terus, mulai aman, Pak. Jadi dia mikir gitu, bahwa Pak ayat teman-teman semuanya, teman-teman ya semuanya. Awan dewa ini kita semuanya nang donya wis melarat. Gimana? Wis melarat Pak. Kerja kepanasan. Enak yang di Asia-Asia itu ayo. Enak sih nang Asia-Asia. Pak Masur enak, Pak Ahmad enak. Putih-putih wis apel. Dewi-dewi iki Pak di panas, tempatnya panas. Wis melarat. Piye carane nang kuburan meneh kuwi enak ngono lho, aja kok nambahi marat maneh wis. Wis ora apa-apa mlaku donya ora apa-apa. Sing penting meneh nang kuburane. Nah, sing enak nang donya ora apa-apa. Mati akhirat. Maksudnya, ya kabur juga ya. Artinya kalau logika yang Indonesia, ya pernah merasakan enaknya gitu ya. Pernah merasakan enaknya gitu ya. Ada ceritanya. Ada seseorang sudah tua belum menikah. Dia bilang gini, yo ojo koyo. Dia membandingkan ojo koyo si A. Si A itu ya walaupun melarat tapi kan sudah pernah nikah, wis enak lah kan. Nah, dewe iki lho guru nikah, nunggu bulan rokok pisan, waduh. Jadi kan nunggu guru nikah yo ora enak, mending rokok yo ora beda pisan dulu. Jadi yo paling gak nang dunia itu walaupun gak enak itu yo mending nang akhirat itu enak ngono paling tidak lho Pak. Dan harus dijalankan. Maaf nang dunia kan berapa tahun sih gitu loh. Tapi kalau di akhirat kan bertahun dan selama-selamanya. Jadi ayolah memulai dari diri kita tidak mendolimi orang dengan cara ngerasani orang. Ngerasani loh. Maksudnya apa sih susahnya meninggalkan ngerasani orang itu? Susahnya apa? Ya orang modal. Apakah dengan tidak ngerasani lu modal 1 M? Gimana modal Pak? Bukan modal meninggalkan larangan, bukan modal. Kalau melakukan sesuatu itu modal. Jadinya sholat, ya modal tenaga. Nah, meninggalkan sesuatu orang modal. Lah abote ngundi. Abote itu yang di abote ini ngundi gitu loh. Orang modal. Tapi setan ini sendiri abote itu setan ini. Jadi tolong, ayo masing-masing kita. Jadi kalau tetangga gini, itu suara sedikit dicabung Mas. Jenengan kalau pingin datang Mas, ojo ini, luwe enak. Jadi kalau usah dicabung, semua menolak. Anda berani menasihati. Nggak berani kan? Yus menolak. Terus suara sedikit. Nyaturi itu tonggo itu ya oleh tuh. Oke, bisa dibagi ya.
Baik, cukup insyaallah. Benar ya? Tanya Ustaz. Ini terkait ngerasani Ustaz. Bagaimana batasan ngerasani itu ketika pekerjaan kita itu berhubungan dengan manusia. Contohnya niki masalah bagian personalia gitu. Misal kok menilai si A itu wah bolosan, dia itu bolosan. Terus dia itu selalu telatan. Seperti itu Ustaz. Maksudnya pembahasannya seperti itu. Nah, gimana itu? Jadi gini, hukum asal ngelokno si A bolosan iku ora apa. Hukum asal ngelokno si A iku kalau kerja hewa-hewa wae. Iku ora ono hukum asal. Tapi ada pengecualian. Jikalau di sana ada kemaslahatan ngasih tahu kepada Pak Masrur, ngasih tahu Mas ini, itu boleh. Karena ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Kalau satu kompi itu apa jadi uang ngono kabeh sampai dirugikan. Nah, ada bentuk kerugian Pak. Tapi itu pun sekedarnya secukupnya. Orang kok ngandani bendino ngono ya gak tau ya Pak. Cukup sekali. Jadi itu pun diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Orang kok bendino yang ngatur ya tau. Gitu. Jadi kalau nih, contoh nih, saya kan tim pengawas. Oh, pengawas Pak. Otomatis kan laporan kan. Nah ini ya harus kerjaan saya ngawasi kalian. Si A tulis kerjanya laporan. Ini bukan bentuk ngerasani. Karena ini untuk kemaslahatan sebuah perusahaan. Itu apa-apa. Karena itu kan aneh-aneh aja dipanggil ada peneguran. Dan tujuan dia menulis tadi nggak ada lagi kecuali itu kebaikan yang ada pada perusahaan tadi, dipanggil, dinasihati, kerjamu ini kali sekian awak untuk nganggur. Yo Joko yang ngono, datangnya aja panggil, nasihati panggil. Orang perlu kok lewat orang-orang, nggak perlu, itu nggak baik. Datangi, panggil, Pak, ini satu minggu ini kerja kamu begini-begini. Ojo diterus no ya, kalau sama terus dipecat loh. Orang kok ibu api, menurut. Tapi yang lain yang tidak berkepentingan nggak perlu ngerasani dia. Yang tidak berkepentingan orang kok komen cuma itu orang manfaat, kecuali yang punya manfaat tadi disampaikan ke pihak perusahaan dengan tujuan apa? Nah, kasus kedua, ada seseorang yang meminang anakmu. Terus yang meminang ini penjahat. Ya saya harus sampaikan ke pihak organnya. Pak, calonmu itu wong ini, datanya ini. Udah, itu boleh. Demi apa? Kemaslahatan agamanya si anak. Coba kalau anak menikah sama dia hancur. Tapi itu pun jangan dijadikan apa? Setiap saat udah sampaikan data ini Pak Monggo. Ya semua kembali dengan. Jangan kok berdino rasani, ngomong ngomong rasani sampai berdino terus kumpul rasani si ada. Orang-orang ini. Itu jenenge mampu batas. Jadi itu ketika ada kemaslahatannya nggak apa-apa, gitu loh. Sudah jelas? Hukum Masrur dan sebagainya nggak usah ngomongin dia. Apa ngomongin dia? Orang disampaikan ke yang bersangkutan, malah ngomong ke yang lain. Karena piye karena dua kemungkinan Pak Masrur ngasih tahu ke yang lain. Karena piye? Apakah orang lain supaya benci sama dia? Itu kerjaan Indonesia Pak. Anak nggak suka sama Masrur, nggak suka Masrur. Lalu aku ngasih tahu ke orang. Pertanyaannya, ngapain aku ngasih ke orang? Ngasih yang bersangkutan. Ya enggak? Nah, tujuannya apa saya ngasih ke orang? Supaya menjadi Masrur. Dola aku.
Itu kan kerjaan Indonesia besar dulu, supaya membela aku dan membenci kepada Pak Masrur. Apakah begitu saudara? Enggak begitu saudara Umin. Enggak begitu. Anda punya masalah, sampaikan ke Pak Masrurnya. Pak, sampai itu salah ini ya. Enggak perlu sampai ngasih tahu ke orang-orang ngapain. Dan Anda harus jeli loh. Ada kata ada orang model ini tuh orang api, nggak bagus orangnya, nggak bagus orangnya. Pasti kalau dia punya masalah sama ente, pasti diperlakukan sama dengan yang terjadi pada Masrur. Itu udah kaidah. Jadi kalau ada kata ada orang yang apa jenenge bentuk ngadu domba atau apa ngasih tahu ke orang-orang, diam kamu nggak usah ngomong gitu ke saya. Bikin aku benci kan, Mbak. Udah diam, aku sampai ke sini dengan dia. Gitu caranya. Jadi jangan malah ditampung, oh iya, bener itu. Malah sama ngelok benci. Lah antum itu loh, yang dikasih tahu itu nggak punya data yang lengkap untuk mesikai Masrur. Datanya hanya dari dia, yang dia pun bisa jadi karena benci itu data apa bisa dikirim data harus juga, bahkan data nggak semestinya itu bohongan, semua data bohong, nggak semestinya Pak. Makanya di musim-musim politik juga hati-hati. Kita itu jangan jadi korbannya orang yang memiliki misi. Suruh benci A, B, C, D, datanya apa? Dia punya misi supaya membenci dia, terus ikut sama dia. Apalagi nanti kepala desa, ada 3 kepala desa Pak, ngomongin A, B, C, D. Tentu oleh opo, melok-melok itu dapat apa? Kalau saya ikut, data nggak ada. Kalau Mas sampaikan, kalau Anda itu baik, sampaikan ke orang yang bersangkutan. Jangan sampaikan ke kami itu tahu apa? Kan nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu? Jangan bisa berbuat apa coba kalau kasih tahu? Nggak bisa. Udah gitu. Biarkan hubungan saya dengan dia baik, karena saya nggak tahu dia punya kesalahan, nggak tahu ya. Biar dia baik. Kalau dia nggak mau ya sudah udah dia selesai ke apa? Jangan mau dipengaruhi terus kode berbuat dosa. Wis koidae aku wis melarat Mas Nindungnya Mas, aku ora pengin marep maneh nang akhirat. Kowe nak ngono Pak. Wis rena itu. Jadi memang gak bagusnya sering ngobrol yaitu merembetnya kemana? Ke orang. Padahal dia sendiri yang ngerasain belum tentu apik. Belum tentu apik. Biasanya orang yang dirasani itu lebih apik daripada dia. Oke, dia punya dosa, dia punya banyak dosa malah. Oke, dia punya kesalahan, dia banyak kesalahannya. Bisa jadi yang dirasani itu kesalahan diampuni oleh Allah karena dia punya banyak kebaikan. Dianya gak punya apa-apa. Stop. Jangan ikut-ikutan yang itu. Bahwa kita ini wis marah dunia wis marah. Udah sampai marah di akhir lagi. Wis marah kan dulu Pak. Wis ora panas wis dari duit sehari lho 75.000 lho. Iku wis marah koyo ngono. Kok lembur 100.000 ya. Wis marah. Ojo sampai nambahi dosa wis ngono. Aman Pak insyaallah. Ya, pesen pulau kayak sudah sempat ya. Ada yang tanya? Cukup insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.